Jadi setelah Allah perintahkan kita sholat, perintahkan kita zakat, perintahkan kita puasa, perintahkan haji ini dan sebagainya, tapi ada sebuah tatanan yang harus kita penuhi, yaitu apa? Menciptakan kehidupan sosial, ekonomi, politik yang berdasarkan aturan syariat Allah. Makanya Allah perintahkan apa? Untuk menegakkan keadilan. Ini penting, Pak. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatanan kehidupan kita tidak akan baik meskipun rakyatnya rajin sholat, rajin puasa, haji berulang-ulang, ngantri hajinya. Tapi kalau pemimpinnya tidak adil, negara itu tidak diberkahi oleh Allah. Pemimpin yang adil itu kalau berdoa, sekali dia berdoa di atas mimbar, pemimpin adil pasti diijabah kontan. Kadang-kadang kita minta doa sama orang alim, sama wali, iya, meminta doakan orang lain, minta doakan para orang soleh, bagus. Tapi level derajatnya, doanya orang soleh, doanya hatta doanya para wali, dia berdoa kepada Allah, itu masih di bawah doanya pemimpin yang adil. Ini harus kita rekonstruksi pemahaman kita ini tentang kepemimpinan. Pemimpinan itu jangan diserahkan kepada orang jahat. Harus kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, lahirkanlah dari anak-anak kami, dari keturunan kami, generasi kami, orang-orang yang istiqamah, yang membela agamamu, dan yang bisa mengurus urusan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan sebaik-baiknya. Minta sama Allah. Yang kedua, minta sama Allah apa? Pemimpin yang ihsan, yang berbuat baik kepada rakyatnya, berbuat baik kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk dia berbuat baik. Juga ihsan dalam beribadah dia kepada Allah. Ihsan ketika dia bermuamalah dengan sesama manusia. Ihsan ketika dia mengelola urusan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga perintahkan kita untuk apa? Memberikan berderma kepada sanak kerabat kita. Ini penting. Kenapa? Sanak kerabat kita inilah yang membuat kita apa? Memiliki kekebalan. Kalau terjadi krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya, kalau kita punya hubungan yang kuat, jejaring sosial dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, insya Allah umat ini tidak akan mengalami krisis. Walaupun berbusa-busa pejabat atau para ahli ekonomi mengatakan tahun depan kita akan mengalami krisis. Makanya kenapa kita diperintahkan sholat berjamaah? Kenapa sholat Jumat itu penting? Karena untuk mendata jamaah, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kurang. Begitu, mari kita perbaiki keadaan ini insya Allah. Jangan kalah dengan mereka. Mereka nggak punya Al-Quran, Pak. Kenapa kita yang diturunkan Allah kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, tapi kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita tidak bisa naik level. Baru hanya sekedar syahadat, baru hanya sekedar sholat, baru hanya sekedar puasa, tapi kita tidak memperhatikan wa ita'idzil qurba. Apa larangan Allah? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kita dari perbuatan mungkar, dari perbuatan fahsya dan perbuatan zalim.